Rabbul Izzati. Juga rasa syukur kepada Allah Rabbul Ghafur. Tak lupa sholawat dan salam semoga tetap terlimpah curah kepada baginda alam, yakni paduka pembawa dari zaman kegelapan menjadi zaman kecemerlangan, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tiara Prisciliani dari SMK BHS Farmasi Sumedang adalah tempat saya berlabuh diri. Dalam keadaan yang berbahagia, Tiara akan memberi teori dan cara, yaitu kebangkitan ekonomi Islam untuk semua. Allah berfirman dalam kalamnya yang mulia, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Shadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga kaum tersebut ingin merubahnya. Dewan juri yang terhormat, dari ayat ini kita bisa terinspirasi, khususnya untuk kaum Islam agar tidak bermalas-malasan ataupun hanya ingin berhayal. Maka dari ayat ini, kebangkitan ekonomi Islam akan bangkit ketika masyarakatnya mau melakukannya. Pertanyaan terbesarnya adalah bagaimana agar cita-cita tersebut bisa terwujud? Maka Tiara punya inspirasi. Apa itu? Kebangkitan ekonomi Islam bisa bangkit ketika kita mengadopsi cara beribadah, yaitu sholat berjamaah. Bagaimana caranya? Maka caranya, jadikanlah sholat berjamaah sebagai suatu kebutuhan, bukan hanya sekedar perintah. Begitupun juga kebangkitan ekonomi Islam ketika ingin bangkit, maka harus dijadikan kebutuhan, bukan hanya sekedar moto belaka. Setelah ekonomi Islam dijadikan kebutuhan, maka harus dilakukan dengan cara berjamaah yang dipimpin dengan pemimpin yang memiliki keempat sifat berikut. Apa saja itu? 1. Sidik, yaitu jujur. 2. Amanah, terpercaya. 3. Tabligh, menyampaikan. Dan keempat, fatonah, yaitu cerdas. Maka insya Allah ketika para pemimpin memiliki keempat sifat tersebut, maka kebangkitan ekonomi Islam akan bangkit. Tetapi sebelum action atau sebelum memulai kegiatan ekonomi Islam, maka harus diniatkan di dalam hati, yaitu niat yang ikhlas. Sebagaimana kita sholat, maka harus berwudu terlebih dahulu. Dewan juri yang terhormat, sudah barang tentu ketika kita sholat berjamaah seringkali ada kesalahan. Maka peran makmum pun di sana untuk membenarkan dengan baik. Begitupun juga di dalam kegiatan ekonomi Islam seringkali ada kesalahan, maka harus dibenarkan dengan cara yang elegan, bukan dengan cara yang arogan. Maka banyak sekali yang harus dikelola dalam ekonomi Islam. Maka banyak inspirasi-inspirasi, khususnya di dalam sholat. Ketika di dalam sholat, maka sebelum sholat kita harus berwudu terlebih dahulu. Sebelum berwudu, maka kita akan melihat air. Ketika kita melihat air, kita bisa terinspirasi bahwa bagaimana pengelolaan air tersebut, bagaimana pipa-pipa tersebut bisa terhubung, dan lain-lainnya.
Orang sholat pun harus menutup aurat dari atas sampai bawah. Maka bagaimana ekonomi Islam menyediakan pakaian dari atas sampai bawah? Begitupun juga orang yang sholat maka harus sehat dan kuat. Maka diadakannya klinik kesehatan, rumah sakit, dan lain-lainnya. Maka insya Allah kebangkitan ekonomi Islam akan bangkit. Mungkin teori ini sangat sederhana, tetapi begitu mendalam ketika kita ingin terus menggali. Dewan juri yang terhormat, akhir kata Tiara ucapkan terima kasih untuk semuanya. Semoga bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Juara bukan cita-cita tapi ridho Allah Azza wa Jalla. Jika takdir berkata Tiara jadi juara, maka terima kasih yang tiada tara. Buah durian burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum